Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, kita semua masih diberikan nikmat Islam dan iman. Kita semua masih diberikan nikmat sehat, terutama oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di dalam video ini langsung saja Al-Faqir sudah memberikan sedikit rangkuman, sekedar sharing. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk para pendengar. Insyaallah kita di sini akan membahas sedikit tentang masalah-masalah mungkin nggak terlalu besar, tapi mungkin bisa memberikan manfaat yang besar karena ini menyangkut masalah ibadah sehari-hari. Jadi kita akan membuat rangkuman setiap channel, setiap tayangan kita akan membuat rangkuman tentang mungkin 3 pertanyaan, 2 pertanyaan tentang bab ibadah. Hari ini saya sudah merangkum sedikit. Yang pertama, pertanyaan dasar, tapi jawabannya yang sangat mendasar, sangat dalam, karena penting di dalam ibadah untuk semua kaum muslimin insyaallah. Jadi, dan ini juga diwajibkan untuk semua kalangan muslimin dan muslimat, yaitu sholat. Pertanyaan pertama, apakah sholat itu? Di sini saya sendiri sudah merangkum sedikit, rangkuman yang singkat, tapi insyaallah bisa memberikan kejelasan beserta dalilnya supaya jelas dan padat. Mahal sholat, apakah sholat itu? Sholat, as-salah lagatan ad-du'a. Jadi di dalam fikih itu selalu ada di definisi menurut bahasa dan menurut syar'i, menurut syariat. Jadi di sini diperjelas sholat itu menurut bahasa ad-du'a, itu doa. Secara bahasa sholat itu doa. As-salatu ala nabi, ini doa salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, sebagaimana niat, contoh, niyah legatan al-qasd. Niat menurut bahasa bertujuan, berkeinginan, berkehendak. Tapi menurut syar'i bukan seperti itu. Menurut syariat, niat itu qasdu syai'an muqtarinan bi fi'li. Segala sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan. Nah, ini secara syar'i, secara ibadah, secara amaliyah di dalam ibadah, niat itu mesti dibarengi dengan perbuatan sebagaimana di dalam sholat. Sebagaimana di dalam sholat, an-niyah di dalam mazhab Syafi'i, niat harus digabungkan dengan takbiratul ihram. Jadi rukun pertama niat, kedua takbiratul ihram. Yang ketiga qiyamu alal gadir. Berdiri semampunya. Jadi niat muqtarinan bi fi'lih, niat dibarengi dengan perbuatan. Ketika takbir Allah dibarengi dengan niat. Akbar, sudah sempurna takbir dan niat sudah sempurna di dalam hati. Nah, ini yang dimaksud dengan perbedaan. Tapi di dalam syariat, jika cuma berkehendak, itu bukan niat tapi azam. Saya ingin salat, itu azam. Tapi secara syariat, kalau yang namanya niat sudah dibarengi dengan perbuatan, takbir di dalam keadaan sholat. Nah, jadi sekarang makanya kembali ke pertanyaan sebelumnya, mahwa sholat, apa itu sholat? Menurut bahasa, sholat itu adalah doa. Ini doa. Awad doa bi khair, atau doa untuk kebaikan. Nah, menurut syariat Islam, as-salat menurut syariat Islam, aqwal wa af'al makhsusah muftatihatun bitakbir makhtatimatun bitaslim. Ini perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dikhususkan, yang muftatihatun bitakbir, yang dimulai dengan takbir, wa makhtatimatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Ini salat menurut syariat. Jadi yang diawali dengan takbiratul ihram, Allah, tentunya dibarengi dengan niat seperti yang dijelaskan tadi, wa makhtatimatun bitaslim, dan ditutup dengan salam. Jadi salat keluarnya itu dengan
salam. Assalamualaikum. Ini adalah akhir. Lalu apa? Yang pertanyaan kedua, apakah dalil yang mewajibkan sholat? Di sini dijelaskan, kita sudah rangkum di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru illa liya'budullaha, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali liya'budullah, hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahud-din hunafa, dengan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan agama yang lurus. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim, dan supaya mereka mendirikan salat. Ini dalil tentang wajibnya salat. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyim, dan itu adalah merupakan agama yang lurus. Ini sudah dijelaskan di dalam surat Al-Bayyinah, dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan kewajiban untuk salat. Di antaranya di dalam surat Al-Hajj juga kita sudah rangkum, faqimus shalah wa atuz zakah wa atasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka dirikanlah sembahyang, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, wa atasimu billah, dan berpegang teguhlah kamu pada tali Allah. Maulakum huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Di dalam surat Al-Hajj ayat 78 dijelaskan, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, hamba-hamba Allah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan salat. Banyak lagi ayat-ayat yang lain. Dan di dalam hadis juga dijelaskan daripada Ali bin Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bunyal islamu ala khamsatin an yuwahhidallah wa aqimis shalah ala an yuwahhidallah wa aqimis shalah. Sini di dalam hadis juga dijelaskan yang bersumber daripada Abdullah bin Umar, bahwasanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khamsatin. Ya, beliau bersabda agama Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, ala an yuwahhidallah, ini mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Jadi menunggalkan Allah, Allah cuma satu, Allah ahad. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Ini adalah beberapa dalil daripada Quran Al-Karim, kalam Allah, dan juga sabda Nabi Muhammad SAW, yang mana mewajibkan kita untuk sholat. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Faqir sampaikan, semoga bermanfaat. Di next video kita akan menjelaskan detail sedikit demi sedikit masalah-masalah ibadah, sedikit insya Allah bermanfaat. Yang penting istiqamah terus menerus, mudah-mudahan bisa jadi manfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.